Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom anak-anak. Yeay, semuanya bersukacita hari ini. Amin. Amin. Yuk, kita mau berdoa karena kita mau mulai ibadah kita. Semuanya udah siap? Siap. Ya, kita ambil sikap doa yang baik ya. Ikutin Cici Sisi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan hari yang baik untuk kami. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk beribadah. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, sekarang semuanya kita suruh berdiri aja ya. Kita suruh berdiri ya, supaya kita bisa menaikkan pujiannya pakai gerakan. Coba tangannya direntangin dulu. Ayo tangannya direntangin dulu. Wah, coba pinggulnya digoyang-goyang dulu. Wah, coba kakinya dihentak-hentak dulu. Waduh, puji Tuhan, semuanya sehat. Berarti kita udah siap untuk memuji nama Tuhan. Ayo kita mulai. Siapa yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Ya, kita percaya the power of resurrection. Ada kuasa di dalam kebangkitannya. Amin. Amin. Ayo kita nyanyikan lagu Dia Penebusku. Sembuhkan sakitku.
Ya, adik-adik, kita harus bersandar sama Tuhan Yesus karena Dia adalah sumber kekuatan dan sumber pengharapan kita. Amin. Amin. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sopo, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. I lean, leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's Ya, adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau buat hati kita sebagai tanah yang subur agar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh jadi kekuatan buat kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa
Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat semua. Amin, amin, puji Tuhan. Shalom, Victorious Kid, peace and joy. Puji Tuhan, adik-adik semua, hari ini kita bisa kembali lagi beribadah di ibadah Victorious Kid. Yuk, kita mau siapkan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang baik untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita menyiapkan hati mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami yang mendengar firman-Mu. Berikan roh pengertian kepada kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, kita mau siapkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita mau siapkan Alkitab kita mau baca firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah The Power of the Resurrection. Apa? Iya, artinya kuasa kebangkitan. Tahukah adik-adik apa yang dimaksud dengan kuasa atau power? Kuasa atau power berarti yang memiliki kekuatan atau kemampuan atau kewenangan. Seperti seorang pemilik perusahaan punya kuasa yang berarti semua bawahan dan karyawannya yang harus menurut perintah pemilik perusahaan tersebut. Atau seperti Bapak Presiden memberikan peraturan berarti harus kita turuti sebagai warga negara yang baik. Contoh, sekarang ini kan lagi ada pandemik virus corona. Bapak Presiden, yaitu pemerintahan, memberikan peraturan untuk tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berkumpul, harus jaga jarak, dan harus kita patuhi atau taat kepada pemilik kuasa tersebut. Nah, adik-adik sekalian, minggu ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memberikan kepada kita kuasa atau kemampuan yang diberikan kepada kita lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dengan bangkitnya Tuhan Yesus berarti Tuhan memiliki kuasa atau kemampuan untuk mengalahkan maut yang merupakan upah dari dosa. Yang terdapat dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut. Yang seharusnya kitalah yang menanggung dosa itu, tapi Tuhanlah yang menanggungnya. Karena Tuhan Yesuslah yang memiliki kuasa itu. Tuhan Yesuslah yang memiliki kemampuan itu, sehingga Dia mau melakukannya bagi kita. Dan lewat kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa yang sama telah diberikan kepada kita. Kuasa apa yang Tuhan berikan kepada kita? Lewat bangkitnya Yesus Kristus, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Kita buka yuk Alkitabnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Ya, yang ada Alkitabnya boleh dibuka. Kita akan baca sama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 33.
Demikian firman Tuhan. Kuasa untuk bersaksi kalau Tuhan Yesus bangkit. Banyak orang yang belum percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang percaya akan kuasa dari kebangkitan itu, memberitakan kabar baik. Kabar baik itu, kalau Tuhan Yesus telah bangkit dan dosa kita telah ditanggung dan ditebusnya. Yang kedua adalah kuasa menang atas dosa. Terdapat di dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Yuk kita buka lagi Alkitabnya ya. Roma 3 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adik-adik, mari kita mau kalahkan segala dosa yang mengikat diri kita sampai saat ini. Dosa apapun itu pasti bisa kita kalahkan dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tidak ada kuasa dosa apapun yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Kuasa dosa apa yang ada di dalam hati kita sampai hari ini? Ini adik-adik, kuasa dosa seperti ini yang ada di dalam hati kita, ya, sehingga hati kita menjadi hitam karena masih ada dosa yang ada di dalam hati kita. Yaitu dosa apa? Dosa marah, bohong, sombong, melawan orang tua, berkelahi, usil, mencuri. Ini yang mengikat kita sampai saat ini, sehingga hati kita menjadi hitam. Tapi hari ini Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menang atas dosa. Kita harus menang. Artinya kita harus bisa mengalahkan kuasa dosa itu. Kita harus menang dari kuasa dosa itu. Kita harus mengalami perubahan. Hati kita harus putih seperti ini. Ya, kita sudah mengalami perubahan karena kita sudah memiliki kuasa menang atas dosa. Perubahan hati kita menjadi apa? Yang tadinya marah jadi sabar. Yang tadinya mencuri jadi berkat buat orang lain. Yang tadinya sombong menjadi apa? Rendah hati. Yang tadinya melawan orang tua menjadi taat. Yang tadinya suka usil sekarang jadi baik. Yang tadinya bohong sekarang jadi jujur. Nah, inilah adik-adik, kita harus mengalami perubahan karena Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan dosa. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kuasa itu, kita harus benar-benar mengalami perubahan. Hati kita yang hitam, yang penuh dengan dosa, telah diubahkan, telah berubah menjadi putih, menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Mari yuk kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita, sehingga kita bisa mengalahkannya. Amin. Sekarang kita akan masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah kuasa untuk hidup saling mengasihi sesama manusia. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan ayat 45. Ya, kita buka ya Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 45.
Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Adik-adik, karena kita sudah ditebus dan kita sudah menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan kuasa itu juga memampukan kita bisa saling mengasihi. Cara hidup jemaat mula-mula didasari dengan pengertian kalau mereka sudah beroleh keselamatan oleh kasih Yesus yang besar, dan oleh karena itu mereka mampu mengasihi orang lain seperti diri mereka sendiri. Adik-adik, mungkin kita berpikir, aduh berat Ci untuk mengasihi orang lain. Saya nggak bisa Ci mengasihi orang lain. Tapi hari ini Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada kita untuk mengasihi orang lain. Yang tadinya kita tidak bisa mengasihi orang lain, kita jadi bisa mengasihi orang lain. Ya. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dengan jelas dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih siapakah itu adik-adik? Iya, kasih Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih Yesus yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, oleh sebab itu pada pagi ini kita diberikan kuasa kasih itu dari Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mengasihi orang lain, sehingga kita mampu mengasihi orang lain. Sekarang kita akan masuk yang keempat. Yang keempat adalah kuasa untuk hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kuasa untuk hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dengan penebusan Tuhan Yesus, berarti kita menerima kasih karunia, yaitu pengampunan dosa kita. Yang dosa kita seperti merah kermisi akan diputihkan seputih salju. Dosanya kita yang bagaikan merah kesumba akan diputihkan seperti bulu domba. Dan karena dosa kita sudah diampuni, kita berhak untuk memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Siapa di sini yang mau masuk surga? Ayo. Tante Meicun juga mau masuk surga. Adik-adik semua mau masuk surga? Kalau Tante Meicun tanya, siapa di sini yang mau masuk surga? Pasti tidak ada yang geleng-geleng. Pasti semuanya manggut-manggut. Iya kan? Pasti semuanya, siapapun kalau ditanya, siapa yang mau masuk surga? Saya akan mau masuk surga. Pasti semuanya kepingin masuk surga. Dan tiket untuk masuk surga sudah kita miliki. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah tiket untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saat lidah kita mengaku, saat hati kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, yuk kita buka ya. Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya seperti ini. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran
dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jawab Yesus. Itu kata Yesus kepada kita. Jadi di ayat ini jelas, pasti kita masuk surga dengan hanya satu syarat, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Masih ingat kuasa apa saja yang diberikan Tuhan pada kita hari ini untuk kita menjadi berkat buat orang lain? Yang pertama, kuasa beritakan kabar baik kalau Yesus sudah bangkit. Yang kedua, kalahkan dosa. Yang ketiga, kasihi sesama kita. Yang keempat, hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah di hari Paskah ini, di hari kebangkitan Tuhan ini, kita mau menerima kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, yaitu 4 hal ini. Biarlah kita terima dengan hati yang terbuka. Amin. Yuk, mari kita akan berdoa. Kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita. Kita percaya Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau taruh tangan kiri kita di dada. Kita mau angkat tangan kanan kita ke atas. Kita akan berdoa. Kita buka hati kita. Kita mau terima kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, Tuhan memberikan kuasa kepada kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami percaya kami sudah menerima kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami terima kuasa yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik. Untuk kami bisa mengalahkan dosa. Untuk kami bisa saling mengasihi. Untuk kami bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami percaya dengan mulut kami percaya, kami mengaku dengan hati kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan kami yang tinggal di dalam hati kami. Kami mau buka hati kami untuk Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala berkat-Mu, anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu depan kita akan bahas lebih dalam lagi tentang hidup di dalam kasih karunia. Ya, sampai jumpa minggu depan. Sekarang kita mau siapkan hati, kita akan terima doa berkat. Kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah papa dan mamamu, diberkatilah saudara-saudaramu, diberkatilah pada waktu engkau keluar, diberkatilah pada waktu engkau masuk.
terimalah damai sejahtera, sukacita yang Allah berikan kepada kita hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan. Yang sudah percaya dan sudah terima berkat Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can get over it. So deep, you can get under it. So wide, you can get around it. Oh, wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can get over it. So deep, you can get under it. So wide, you can get around it. Oh, wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can get over it. So deep, you can get under it. So wide, you can get around it. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Ya, adik-adik, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan bikin aktivitas. Yeay! Semuanya udah siap? Siap. Aktivitasnya gampang banget. Adik-adik cuma butuh satu kertas nih. Tapi kertasnya bentuknya yang persegi panjang ya. Jangan yang segi 4. Kalau segi 4 itu apa sih, Holly? Kalau segi 4 itu yang sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang itu yang tuh seperti ini, hanya 2 sisi saja. Ya, nih. Terus kalau adik-adik punya pensil warna di rumah, boleh disiapin juga ya. Kita gampang nih. Kita akan bikin tong sampah kertas. Wah, siapa yang di sini belajarnya dari rumah? Siapa yang di sini sekolahnya dari rumah? Nah, kalau sekolahnya dari rumah, pasti sering dong serut-serut pensil. Nah, kalau serut-serut pensil, kita lagi belajar, kita bolak-balik, bener gak? Harus buang sampah dan lain sebagainya. Sekarang, untuk memudahkan adik-adik, kita bikin tong sampah kertas ya. Nah, boleh kertas polos, tapi kalau adik-adik nih merasa nih, kertas polos doang gak seru, Ci. Boleh, kita pakai pensil warna. Kita warnain kertasnya. Warnanya apa? Bebas, sesuai dengan warna favorit adik-adik. Kalau Ci Sisi pengen bikin warnanya warna pelangi. Wah, warna pelangi itu ada apa aja ya? Ada Mejiku Hibi Niu. Itu artinya ada warna merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Ayo cepet-cepet kita warnain dulu nih. Nah, kita warnain dulu ya. Ayo cepet-cepet. Wih,
Warnainnya yang rapi ya, yang bagus ya. Tuh lihat tuh, yang bagus ya warnainnya ya. Nih cepet-cepet nih. Waduh, Sisi warnanya banyak banget nih. Adik-adik boleh warnainnya pakai pensil warna atau juga pakai krayon. Tapi yang punya spidol boleh nggak? Boleh. Dan tidak harus selalu diwarnain ya. Kalau adik-adik mau gambar muka, gambar orang, gambar pemandangan, itu juga boleh. Terserah adik-adik supaya tidak terkesan polos. Warnanya yang rapi ya. Sedang lomba mewarnai. Sedang lomba mewarnai nih. Nah, di Sisi udah selesai mewarnainya. Tuh, warnanya seperti pelangi. Boleh warnain satu sisi sini atau mau dua-duanya juga boleh depan belakang. Tapi di Sisi yang di belakangnya pengen gambar, mau gambar muka. Gambar muka. Ayo. Iya, gambar orang. Betul, gambar orang. Tapi di Sisi nggak terlalu pintar gambar orangnya, nggak apa-apa ya. Terserah. Yang penting adik-adik punya aktivitas. Gambar muka, boleh juga ya. Nih, contoh ya, gambar muka seperti ini. Adik-adik jangan ketawain ya. Nah, setelah itu, ayo kita lekas-lekas buat tong sampahnya ya. Ayo, Holly, ayo kita bikin tong sampahnya yuk. Nih, kertasnya seperti ini, kita lipat jadi 2. Lipatnya yang rapi ya. Ya. Setelah dilipat 2 seperti ini, kita lipat lagi lebih kecil. Nah, setelah itu, tuh jadinya begini ya. Lipatan pertama dan lipatan kedua. Setelah itu kita lipat lagi. Nah, menjadi bentuknya segitiga. Ya. Setelah dilipat menjadi 2 sisi di bawahnya kita lipat ya. Belakangnya juga. Setelah itu dia akan menjadi bentuknya seperti topi. Tuh. Tapi kita bukan bikin topi karena kita mau bikin tempat sampah. Setelah itu dibuka. Nah, dibuka. Kemudian kan ininya kan keluar nih. Ayo rapiin. Nah, rapiin. Ini dibuka begini. Tuh. Nah, sudah. Setelah itu dilipat ke atas. Nah, menjadi bentuk segitiga lagi. Belakangnya juga dilipat ke atas menjadi bentuk segitiga. Nah, sudah ya. Setelah itu dibuka. Wah, bentuknya seperti layang-layang sekarang. Ya, sudah itu nih dibuka. Dibuka seperti bentuk apa nih? Perahu. Wah, tapi kita nggak bikin perahu. Kita mau bikin tempat sampah. Tuh, dibuka ya. Setelah itu lipat. Nih, dilipat seperti ini ya. Nah, setelah itu lipat bagian atasnya dan baliknya juga. Udah gitu kita buka deh, hati-hati jangan sampai sobek. Ya, di sisi punya sobek karena terlalu kencang. Gak apa-apa ya.
Jadi deh tempat sampahnya. Ore. Nih, tempat sampah. Nah, di sisi warnanya di bagian dalam. Kalau adik-adik mau taruh warnanya di bagian luar, bisa dibalik ya. Ya, ini sudah jadi tempat sampah. Jadi kalau adik-adik sedang belajar, boleh taruh di meja belajar kalian, taruh di depannya. Dan ketika kalian nulis, waduh, putus nih, kita langsung seret. Ya, jadi bisa langsung buang sampah di depan tanpa perlu membeli tempat sampah baru. Karena adik-adik sudah bisa membuatnya sendiri di rumah. Tuh nih, sampahnya dibuang ke sini. Mana lagi? Nih, lihat nih. Wah, jadi tempat sampah praktis. Ya. Sekarang kita buangnya di tempat sampahnya Holly ya. Tuh kan. Yeay. Siapa yang udah berhasil? Buat adik-adik yang kesulitan, boleh ajak papa mamanya untuk bantuin bikin tempat sampah yang simple dari kertas ini. Selamat mencoba. Ya, adik-adik, sekarang adik-adik siapkan kertasnya berukuran persegi panjang. Silahkan diwarnai supaya terlihat lebih menarik dan lebih cantik. Warnanya bebas ya, sesuai dengan warna favorit kita. Mau ditulis nama juga boleh. Ya, kalau sudah selesai, sekarang kita mulai melipat. Kita lipat menjadi 2 bagian dan yang bagian diwarnainya itu di bagian dalam ya. Bagian luar adalah bagian yang polos. Kemudian kita lipat lagi menjadi 2 bagian kecil. Sekarang sudah ada 4 lipatan. Ya, setelah itu kita lipat menjadi bentuk segitiga. Mengikuti garis tengah supaya rapi. Setelah itu, kita mulai melipat ke bagian atas. Yang rapi ya, jangan terburu-buru. Wah, sekarang bentuknya sudah menyerupai topi. Yeay, di tengah-tengahnya ada bolong. Ya, kita rapikan. Hati-hati, jangan sampai sobek. Ya, kemudian kita lipat kembali ke bagian atas. Ya, wah, jadi bentuk apa nih sekarang? Setelah dibuka, maka bentuknya akan seperti layang-layang. Ya, setelah itu kita buka. Sekarang menjadi seperti perahu. Ya, kita buka ya sisi bagian atasnya. Pelan-pelan, jangan sampai sobek. Depan dan belakangnya. Oke, setelah itu dirapikan. Setelah dirapikan, kita lipat ke bagian tengah. Sisi kanan kiri, depan belakang. Kita lipat ke bagian tengah. Setelah itu, kita lipat ke bagian atas kembali. Wah, sudah hampir jadi nih adik-adik. Ya, sekarang kita buka. Pelan-pelan ya. Wah, senang sekali. Kita sudah bisa membuat tempat sampah sendiri di rumah, praktis dan simple. Kita coba mulai. Kita menyerut pensil dan kita buang sampahnya ke dalam tempat sampah yang kita bikin. Sangat bermanfaat ya. Ore, selamat mencoba.
Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.